Mitra dengan kata sepakat. Makin berkah. Kelompok 53. Berkarya nyata, wujudkan Mantang Besar yang Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Jakubak. Saya merupakan mahasiswa dari program studi ilmu hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dan saya juga sekaligus merupakan ketua kelompok KKN 53 bersama Mantang Besar. Saya selaku ketua KKN ingin mengajak semuanya yang menonton video ini untuk bersama-sama menyaksikan perjalanan dan hasil kerja nyata dari kegiatan kami selama kami melaksanakan program kuliah kerja nyata di Desa Mantang Besar. Semoga apa yang kami persembahkan di dalam video dokumenter ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Desa Mantang Besar, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Desa ini dikenal dengan keindahan alamnya yang asri, keramahan masyarakatnya, serta kekayaan budaya yang masih terjaga hingga kini. Selain itu, Desa Mantang Besar juga menjunjung tinggi nilai gotong royong dan kebersamaan. Kegiatan sosial, keagamaan, hingga tradisi lokal selalu dijalankan dengan penuh semangat kebersamaan. Inilah yang menjadi kekuatan utama desa dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan warganya. Desa Mantang Besar memiliki potensi besar di bidang perikanan dan pariwisata. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil laut. Laut yang luas dan kaya, sumber daya menjadi denyut nadi perekonomian desa. Dengan semangat pembangunan yang terus dijalankan, Desa Mantang Besar berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi kreatif. Pada proker unggulan, KKN Umrah 53 mengambil proker digitalisasi UMKM, di mana kami akan mendata masyarakat yang memiliki UMKM. Lalu kami akan membantu mereka dalam mendigitalisasinya melalui Google Maps. Dan selain itu, UMKM yang ada di Desa Mantang Besar itu seperti kedai-kedai kecil maupun pembuatan kerupuk melalui ikan. Nah, pembuatan kerupuk ini memiliki beberapa hambatan seperti kurangnya pasokan dari ikan dari nelayan dan juga kurang minatnya penjual yang menjualkan produknya ke masyarakat luar. Selain itu, mereka juga memilih untuk sistem secara langsung daripada menggunakan sistem pre-order, dikarenakan mendapatkan uang secara langsung dibandingkan harus menunggu produk mereka habis terlebih dahulu. Program kerja UMKM budidaya ikan kerapu memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan ekonomi warga Desa Mantang Besar. Namun seringkali terhalang oleh beberapa masalah utama. Ketergantungan pada ekspor membuat harga ikan tidak stabil karena sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar global. Selain itu, pasokan benih dan pakan yang terbatas juga memiliki hambatan besar. Sulitnya mendapatkan bibit ikan kerapu yang berkualitas dan mahalnya harga pakan membuat biaya produksi membengkak. Untuk mengatasi masalah ini, UMKM perlu mulai membangun pasar lokal dengan menjual ikan ke restoran atau mengolahnya menjadi produk lain. Mereka juga harus meningkatkan kemampuan dengan belajar teknik budidaya modern dan bekerja sama dalam kelompok untuk bisa membeli pasokan dengan harga yang lebih murah. Dengan cara ini, mereka bisa menjadi lebih mandiri dan usahanya lebih stabil. Kami dari KKN Kelompok 53 melaksanakan program literasi dan numerisasi di SD 1 Mantang untuk membantu siswa kelas 2 meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Awalnya, banyak siswa masih kesulitan, tapi lewat metode belajar yang interaktif seperti membaca cerita, menulis kreatif, dan permainan angka, mereka jadi lebih semangat dan percaya diri. Sebelum sistem literasi dan numerasi yang kami terapkan di SD 001 di Mantang tersebut, kami tuh melihat bahwasanya anak-anak tersebut sangat minim dalam literasi maupun numerasi.
Nah, saat itu kami mengetes mereka dalam membaca maupun menyusun kata dan juga berhitung sebelum kami menerapkan sebelum pembelajaran itu dimulai. Nah, kami menemukan bahwasanya anak-anak tersebut itu sangat kesusahan dalam membedakan huruf-huruf abjad di pembelajarannya, dan juga mereka juga sangat kesulitan dalam menyambungkan kalimat-kalimat di dalam paragraf dan juga dalam sistem hitung-menghitung. Nah, saat itu kami melakukan yang namanya sistem seperti bimbel, yang mana masing-masing anak itu diberikan yang namanya pendampingan dari masing-masing orang untuk membantu anak-anak tersebut dalam mengerjakan soal-soal literasi dan numerasi yang telah kami sediakan, yang mana agar mempermudah mereka dalam mengerjakan hal-hal tersebut. Hasilnya, adapun hasil yang kami dapatkan dari pendampingan tersebut, bahwa anak-anak tersebut ternyata lebih gampang dalam mengisinya, dan juga mereka lebih aktif dalam lebih berani bertanya kepada pendampingnya untuk membantu mereka menjawab soal-soal tersebut. Nah, untuk itu kami dapat simpulkan bahwasanya literasi dan numerasi ini sangat penting untuk anak yang mana anak-anak SD terutama, karena ini akan menunjang untuk pendidikan di masa depan, yang mana anak kelas 2 ini sebagai fondasi untuk kelas-kelas berikutnya. Program kerja pembuatan pelajaran ini mempunyai beberapa manfaat. Selain untuk masyarakat desa yang memudahkan mereka untuk mengantar anak ke desa sebelah dan sebagainya, juga bermanfaat untuk pengunjung, baik wisatawan maupun tamu yang datang. Dan ini juga membuat desa Mantang Besar terasa lebih ramah dan mudah dijelajahi, sehingga para pengunjung tidak perlu khawatir tersesat karena sudah ada pelang jalan. Kami mempersiapkan mulai dari survei lokasi, lalu mempersiapkan bahan mulai dari tiang hingga pengecetan frame jalan. Lalu kami juga mempersiapkan semen dan pasir sebagai fondasi. Setelah itu, apabila bahan telah terkumpul semuanya, lalu kami melakukan penggalian untuk menancapkan pelang tersebut. Pelang jalan tersebut tertancap, pelang tersebut terbuat dari besi dan semen tersebut untuk penyangga sebagai fondasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang aromatik lilin dari limbah minyak jelantah, yang mana minyak jelantah sendiri kebanyakan masyarakat membuangnya di laut secara langsung ataupun di media tanah. Hal ini dapat memperburuk yaitu pencemaran lautan yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan juga ikan-ikan ataupun makhluk hidup yang ada di laut. Jadi kami membuat kreativitas yaitu tentang aromatik lilin dari limbah bekas minyak. Jadi limbah bekas minyak ini sebelum diolah menjadi aromatik lilin, kami memprosesnya dulu dengan beberapa bahan. Setelah jadi lilinnya, kami memberikan kepada warga-warga yang sekiranya menyukai tentang metode limbah minyak jelantah menjadi lilin. Dan manfaat dari yang kami kerjakan, yang mana dari minyak jelantah yang harusnya dibuang ke lautan ataupun ke tanah bisa dimanfaatkan sebagai UMKM tersendiri, yang mana dapat meningkatkan kreativitasan masyarakat dalam mengolah minyak jelantah yang awalnya tidak baik dibuang ke lautan yang dapat mencemari ekosistem, dapat diubah menjadi aromatik lilin. Dengan itu, menurut saya sendiri dan teman-teman saya, hal ini juga lebih baik untuk mengurangi pencemaran di lautan dan ekosistem di lautan. Mungkin itu saja manfaatnya. Semoga dari aromatik lilin tersebut dapat menambah daya tarik masyarakat untuk lebih menjaga ekosistem laut dan menjadikan minyak jelantah sebagai sarana UMKM yang lebih kreatif. Terima kasih.